Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakalan bahas episode 3 dari Girl From Nowhere. Sebenarnya ceritanya agak absurd dan gak masuk akal gitu, tapi karena membahas tentang karma jadi kayak dimungkin-mungkinin aja. Yang terpenting kita ambil sisi positifnya aja. Ya udah daripada lama, yuk cus lanjut. Episode 3 ini berjudul Minnie and Four Buddies, menceritakan seorang siswi bernama Minnie yang selalu saja membuat masalah. Namun karena dia adalah anak orang kaya, maka apapun masalahnya pasti akan diselesaikan dengan uang. Di awal film kita diperlihatkan gadis cantik bernama Minnie yang sedang dimarahi kepala sekolah karena mencontek saat ujian. Namun Minnie tetap membantah tuduhan itu. Berbeda dengan Minnie, ayahnya yang bernama Pak Songkiat sangat mengenal putrinya. Ia meminta Minnie meminta maaf kepada kepala sekolah, dan ia juga berkata kepada kepala sekolah ia akan menyumbangkan uang kepada sekolah. Dan sampai sana masalahnya pun selesai. Kepala sekolah hanya memberikan hukuman membersihkan toilet pada Minnie selama 1 semester, di mana yang seharusnya sesuai aturan sekolah, Minnie harus dikeluarkan karena terlalu banyak membuat masalah. Tapi berkat ayahnya Minnie pun pasti lolos dari masalah ini karena ada uang ya. Karena masalah ini pun Minnie dimarahi oleh ayahnya. Namun Minnie adalah anak pembangkang, meski sudah dilarang keluar malam, ia tetap keluar. Menyetir sendirian, sedangkan waktu itu juga sedang turun hujan. Bahkan Minnie menelpon temannya yang bernama J sambil minum minuman keras. Lalu apakah yang akan terjadi pada Minnie? Karena tak menyetir dengan aturan yang benar, Minnie pun menabrak sebuah bus dan ia terbangun di antara tumpukan teman-temannya yang sudah terluka parah. Bahkan Nano juga ada di sana guys, ikut menjadi korban. Minnie pun sangat kaget dan bingung harus melakukan apa. Di sana ada 4 korban, diantaranya ada Nano, teman yang ia contek bernama Floyd, dan temannya yang lain, dan ada seorang gadis berpita merah. Tak tahu harus melakukan apapun, Minnie pun mengambil HP Nano dan menelpon ayahnya. Tak berselang lama berita kecelakaan pun disiarkan. Saat ayah Minnie diwawancarai mengenai alkohol, ia pun berbohong dan mengatakan tak ada alkohol sama sekali. Padahal dia yang sudah memindahkan alkohol itu. Scene berganti di dalam rumah di mana Minnie dimarahi karena kasus ini. Namun Minnie mengelak dan mengatakan remnya sedang rusak. Tapi ayah Minnie sangat tahu putrinya berbohong. Namun ibu Minnie malah membela putrinya. Minnie pun menangis dan minta tolong pada ayahnya. Ayahnya pun berpikir jika Minnie masuk penjara, maka saham perusahaannya akan anjlok. Jadi Pak Songkiat terpaksa menolong putrinya yang tak bertanggung jawab dan pembuat masalah itu. Lalu scene berganti lagi di mana Minnie masuk sekolah, namun semua murid menjauhinya. Mereka semua beranggapan Minnie mabuk sehingga menabrak minibus itu. Saat di kelas semua murid pun menaruh mawar di meja Nano, dan Minnie membayangkan ia melihat Nano yang tersenyum padanya. Minnie mendapat banyak sekali ujaran kebencian yang ditulis di tembok toilet, dan ia melihat itu semua. Lalu scene berganti di mana ayah Minnie memberikan Minnie jawaban-jawaban yang harus ia hafalkan pada saat persidangan. Minnie pun mulai menghafalnya dimanapun dan kapanpun. Tibalah pada saat persidangan pertama. Saat itu Minnie diwawancarai, namun ada sebuah botol yang menggelinding ke arah kakinya. Minnie sangat kaget saat mendengar suara yang mengatakan itu adalah anggur yang ia minum di malam kecelakaan terjadi. Dan saat yang bersamaan Minnie melihat gadis berpita merah. Scene berganti lagi di mana Minnie melihat 2 orang pria di belakang rumahnya. Dan Minnie juga mendapat notifikasi bahwa banyak orang ingin sekali menghukumnya. Bahkan Minnie sekarang diikuti oleh 4 orang korban yang ia tabrak. Lalu scene berganti di mana Minnie sedang muntah di toilet. Namun saat itu ada orang di samping toiletnya dengan kaos kaki berisi darah. Minnie pun keluar toilet dan pintu tiba-tiba terbuka. Namun tak ada siapapun di sana. Namun saat Minnie membasuh wajahnya dan melihat ke arah cermin, ia malah melihat ke-4 korban yang menatap ke arahnya.
Lalu scene berganti lagi di mana ayah Mini sedang menukar uang dengan foto-foto Mini sebelum kecelakaan. Tak diketahui siapa gadis yang memberikan foto itu. Mari kita tebak siapakah gadis itu. Hidup Mini mulai dihantui oleh rasa takut dan rasa bersalah. Lalu hari di mana Mini dibebaskan dari kasus ini pun tiba. Mini dinyatakan tak bersalah, melainkan yang bersalah adalah supir bus yang memarkir di tempat yang berbahaya. Namun tak ada satupun yang percaya. Bagi mereka, Mini tetap bersalah. Mini dalam perjalanan pulang. Lalu ia mendengar bisikan Nano yang mengatakan ini semua adalah salahnya. Mini telah membunuh mereka dan Mini tak akan bisa lari. Setelah suara-suara itu menghilang, Pak supir mengatakan jika rem mobilnya rusak. Lalu mereka mengalami kecelakaan. Anehnya Mini terbangun di sebuah minibus tempat dulu kecelakaan. Di depannya Nano duduk membawa payung dan mengatakan, "Selamat datang di acara angkat tanganmu jika ingin melihat Mini dihukum." Lalu dua orang pria yang sempat berada di belakang rumah Mini, mereka muncul. Mereka berdua memukul kaki Mini dengan palu. Lalu Nano kembali menyuarakan hukuman Mini yang mengatakan rontokan semua giginya karena menjadi pembohong yang tidak tahu malu. Pria itu pun menampar Mini berkali-kali, namun Nano mengatakan giginya belum rontok. Pria itu pun meninju Mini hingga berdarah. Lalu Nano datang dan mengambil gigi Mini. Ini scan tersadis menurut aku karena di sini Nano kelihatan serem banget. Nano lalu memberikan tongkat kepada pria itu. Lalu pria itu memukul Mini hingga tewas. Lalu Mini kembali hidup di tahap kedua. Kali ini orang tua Ploen, teman Mini, ingin membalas dendam atas kematian putri mereka. Tangan Mini pun digergaji hingga tewas. Lalu yang terakhir, Mini terbangun di kamar tidurnya. Saat itu ia ketakutan dan menemui ayahnya di dapur. Ayah Mini pun mengatakan Mini tak perlu takut. Semuanya sudah berakhir. Ayah Mini pun memeluk putrinya. Namun pelukan itu semakin erat hingga Mini sesak napas. Saat itu Nano juga ada di sana dan mengatakan, "Kau belum sadar Mini? Satu-satunya yang akan menyakitimu adalah ayahmu." Nano pun membacakan komentar peringkat teratas yang tertulis, "Cekik putri nakalku hingga mati karena menyusahkanku setiap hari." Itu adalah dari ayah Mini. Mini pun menangis dan memberontak, namun ibunya malah memukulnya dari belakang, dan ayahnya mencekiknya hingga tewas. Lalu kali ini Mini kembali sadar di rumah sakit. Saat itu ia melihat bayangan Nano. Namun Nano hanya mengelus rambut Mini dan menanyakan bagaimana perasaannya. Nano juga mengatakan jika sejak awal Mini mengaku, semua ini tidak akan terjadi. Nano juga berkata, "Tapi Mini, kau hanya mati 3 kali. Kau sudah lelah?" Mini pun menangis. Lalu Nano tersenyum dan mengatakan, "Istirahatlah." Setelah itu Nano pergi dari ruangan itu. Namun orang lain masuk dan menghidupkan TV yang menampilkan siaran bahwa kasus Mini dibuka kembali. Karena foto-foto Mini saat minum di dalam mobil juga tersebar. Gadis itu juga berkata mulai sekarang tak akan ada yang melindungi Mini lagi. Gadis berpita merah itu juga mengatakan hanya ada satu cara untuk mengakhirinya. Lalu gadis berpita merah itu mencabut oksigen yang dipakai Mini, juga mencabut infusnya. Di akhir gadis itu berkata, "Cuacanya bagus malam ini." Mini pun melihat ke arah luar. Dan saat Nano sudah sampai di lantai bawah, ia melihat Mini yang jatuh dari atas dan langsung tewas seketika. Sebuah suara menginterupsinya. "Kita bertemu lagi, Nano." Nano berbalik dan menyapa orang itu. Yap, gadis berpita merah itu adalah Yuri. Yuri memiliki kekuatan yang sama dengan Nano, yaitu ia bisa bangkit dari kematian dan menyembuhkan diri dengan cepat. Cerita itu pun berakhir di sini. Lalu apa pesan yang dapat kita ambil dari video ini? Yap, kita tidak boleh lari dari kesalahan.
apapun perbuatan yang kita buat, kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Percaya tidak percaya, karma itu ada. Apapun yang kita tanam, maka itulah yang akan kita panen. Jika hari ini kamu menanam pohon nangka, maka esok kamu akan memanen nangka itu sendiri. Tidak mungkin kamu akan memanen stroberi, mangga, karena itu adalah pohon karma yang kamu tanam. Jadi kita ambil hikmahnya aja. So, segini saja dan see you next video guys. Thank you for watching. สวัสดียูริ